tahun-tahun berikutnya, yaitu program MBG atau... Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Program makan bergizi gratis disebut menelan ratusan triliun rupiah, bahkan sebagian dananya dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Namun, apakah memberi makan siswa benar-benar sama dengan membiayai pendidikan? Mahkamah Konstitusi akhirnya turun tangan. Programnya tidak dihentikan, tetapi cara menghitung anggarannya diperintahkan untuk diubah. Lalu apa dampaknya bagi sekolah, guru, dan keuangan negara? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis mulai dijalankan secara nasional. Pemerintah menyebut program ini sebagai langkah besar untuk memperbaiki gizi anak, meningkatkan kesehatan, dan membantu siswa lebih siap mengikuti pelajaran. Pada tahap awal, sekitar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi disiapkan untuk melayani kurang lebih 570.000 penerima. Dari luar, program ini terlihat sederhana. Negara menyediakan makanan, anak-anak menerima asupan bergizi, lalu proses belajar diharapkan menjadi lebih baik. Namun persoalan besar justru muncul ketika program tersebut berkembang sangat cepat dan membutuhkan dana dalam jumlah luar biasa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar 335 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Sasarannya mencapai 82,9 juta penerima. Sebanyak 71,9 juta diantaranya merupakan pelajar. Sisanya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena sebagian besar penerima adalah peserta didik, pemerintah memasukkan sekitar 223,6 triliun rupiah dari anggaran program tersebut ke dalam fungsi pendidikan. Langkah inilah yang kemudian memicu perdebatan, sebab konstitusi mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran nasional untuk pendidikan. Di 2026, total anggaran pendidikan ditetapkan sekitar 769,1 triliun rupiah. Tetapi hampir 29% dari jumlah tersebut ternyata berasal dari dana makanan bergizi untuk pelajar. Artinya, hampir 3 dari setiap 10 rupiah yang tercatat sebagai anggaran pendidikan digunakan untuk menyediakan makanan, bukan langsung untuk membayar guru, memperbaiki ruang kelas, membangun laboratorium, menambah beasiswa, membeli buku, atau memperbaiki sekolah rusak. Jika dana sebesar 223,6 triliun rupiah dikeluarkan dari perhitungan tersebut, bagian yang tersisa untuk fungsi pendidikan menjadi sekitar 545,5 triliun rupiah. Selisih ini bukan sekedar permainan angka. Cara sebuah program diklasifikasikan menentukan apakah negara benar-benar memenuhi perintah konstitusi atau hanya memenuhi persentasenya di atas dokumen anggaran. Disinilah fakta uniknya. Sepiring makanan yang dikonsumsi dalam beberapa menit dapat mengubah susunan salah satu pos terbesar dalam keuangan negara. Ketika jumlah penerimanya mencapai puluhan juta orang, biaya dapur, bahan pangan, distribusi, tenaga pelayanan, dan pengawasan berubah menjadi beban fiskal raksasa. Program yang awalnya dipahami sebagai bantuan gizi akhirnya ikut menentukan berapa banyak ruang yang tersedia untuk kebutuhan pendidikan lainnya. Karena itu penempatan anggarannya menjadi persoalan yang tidak lagi sederhana sama sekali. Pemerintah memiliki alasan yang terdengar masuk akal. Anak yang lapar akan lebih sulit berkonsentrasi. Kekurangan gizi juga dapat menghambat pertumbuhan fisik dan kemampuan belajar. Karena itu makanan bergizi dianggap sebagai bagian dari upaya mendukung pendidikan. Tetapi muncul sebuah kejanggalan. Program ini tidak hanya diberikan kepada siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga menjadi penerima. Jika sebuah program melayani kelompok di luar sekolah, apakah seluruh anggarannya tetap dapat disebut sebagai anggaran pendidikan? Pertanyaan lain kemudian muncul. Apabila ratusan triliun rupiah untuk makanan dimasukkan ke dalam angka 20%, apakah kebutuhan utama sekolah masih memperoleh ruang yang cukup?
Atau justru angka konstitusional itu terlihat terpenuhi, sementara persoalan guru, fasilitas, dan kualitas belajar tetap tertinggal? Menurut Anda, apakah makanan bergizi layak dihitung sebagai anggaran pendidikan atau seharusnya memiliki dana tersendiri? Pertanyaan itulah yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Di sana makna pendidikan, gizi, dan kewajiban negara mulai diperebutkan. Pada 5 Februari 2026, persoalan mengenai penempatan dana makan bergizi gratis resmi memasuki ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Yayasan Taman Belajar Nusantara bersama sejumlah pemohon perseorangan mengajukan perkara nomor 40 tahun 2026. Mereka menggugat ketentuan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang memasukkan program makan bergizi ke dalam pendanaan operasional pendidikan. Pokok masalahnya bukan terletak pada manfaat makanan bagi anak. Para pemohon tidak meminta program tersebut dihentikan. Mereka mempertanyakan apakah dana untuk menyediakan makanan dapat dihitung sebagai bagian dari kewajiban negara mengalokasikan sedikitnya 20% anggaran nasional untuk pendidikan. Bagi para pemohon, manfaat tidak otomatis menentukan sumber anggaran. Banyak program pemerintah membantu kemampuan belajar, tetapi tidak semuanya dapat dimasukkan ke dalam batas minimal pendidikan. Transportasi umum memudahkan siswa datang ke sekolah. Layanan kesehatan menjaga kondisi mereka, dan bantuan sosial mencegah keluarga putus sekolah. Meski begitu, ketiganya tetap memiliki fungsi anggaran masing-masing. Karena itulah mereka menilai pengelompokan dana harus didasarkan pada tujuan utama program, bukan hanya lokasi penerimaannya. Perbedaan tersebut menjadi penting. Batas 20% bukan sekedar target administratif, melainkan perlindungan agar pendidikan tidak kehilangan dana ketika pemerintah menjalankan prioritas baru. Apabila berbagai program pendukung dimasukkan ke dalamnya, angka pendidikan dapat membesar tanpa penambahan bagi kegiatan belajar. Pada 14 April 2026, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan penjelasan di hadapan hakim. Pemerintah berpendapat bahwa kecukupan gizi berhubungan langsung dengan kesiapan belajar. Anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar akan lebih sulit berkonsentrasi, mudah lelah, dan berisiko tertinggal dalam pelajaran. Dari sudut pandang ini, makanan bergizi diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia. Pemerintah juga memperingatkan bahwa perubahan mendadak terhadap susunan anggaran dapat mengganggu pelaksanaan program yang sudah berjalan. Dana telah disiapkan, dapur pelayanan dibangun, bahan pangan dipesan, dan jutaan penerima telah dimasukkan ke dalam target distribusi. Jika pengelompokan anggaran langsung dibatalkan, negara dinilai berisiko menghadapi kekacauan dalam pelaksanaan keuangan tahun berjalan. Namun pada 20 Mei 2026, ahli yang dihadirkan para pemohon menyampaikan pandangan berbeda. Menurut mereka, program makan bergizi gratis lebih dekat dengan urusan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemenuhan gizi daripada komponen utama pendidikan. Pendidikan tidak hanya berarti menghadirkan anak ke sekolah dalam kondisi kenyang. Negara juga harus memastikan tersedia guru yang layak, ruang kelas yang aman, buku yang cukup, serta akses belajar yang merata. Perdebatan semakin menarik karena kebutuhan dasar sekolah masih belum sepenuhnya selesai. Di berbagai daerah masih terdapat bangunan yang rusak, fasilitas sanitasi yang terbatas, kekurangan tenaga pengajar, dan kesejahteraan guru yang dipersoalkan. Jika dana makanan mengambil porsi besar dari anggaran pendidikan, kebutuhan tersebut dikhawatirkan semakin sulit terpenuhi. Pada 1 Juli 2026, ahli dari pihak pemerintah menawarkan batas yang lebih terukur. Program makan bergizi gratis dapat dianggap sebagai penunjang pendidikan apabila diberikan langsung kepada peserta didik, benar-benar mendukung proses belajar, dilaksanakan secara transparan, dan tidak menggantikan pembiayaan kebutuhan utama sekolah. Pandangan ini justru membuka pertanyaan baru. Jika makanan hanya disebut sebagai penunjang, mengapa nilainya dapat mengambil bagian begitu besar dalam anggaran pendidikan? Apakah sebuah layanan pendukung boleh menempati ruang yang hampir setara dengan kebutuhan pokok sekolah? Menurut Anda, mana yang harus lebih dahulu dijamin negara? Makanan bagi siswa
atau perbaikan sistem pendidikan itu sendiri? Jawaban para hakim akhirnya akan menentukan apakah dana tersebut tetap berada dalam anggaran pendidikan atau harus dipisahkan melalui keputusan yang mengubah aturan permainan. Pada 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara nomor 40 tahun 2026. Setelah melalui rangkaian sidang selama hampir 6 bulan, para hakim akhirnya mengabulkan sebagian permohonan. Hasilnya tidak membatalkan program makan bergizi gratis, tetapi mengubah cara negara menempatkan anggarannya. Mahkamah menegaskan bahwa dana makanan bergizi tidak boleh terus dihitung sebagai bagian dari batas minimal 20% anggaran pendidikan. Menurut hakim, kewajiban konstitusional tersebut harus diprioritaskan untuk kebutuhan utama pendidikan, seperti peserta didik, guru, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana, prasarana, evaluasi, dan pengembangan mutu belajar. Pertimbangan ini menjadi penting karena selama 2026, sekitar 223,6 triliun rupiah dana makan bergizi untuk pelajar dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan. Dengan cara tersebut, angka anggaran pendidikan terlihat mencapai 769,1 triliun rupiah. Namun, Mahkamah menilai penempatan dana penunjang sebesar itu dapat mengurangi ruang bagi kebutuhan sekolah yang lebih mendasar. Hakim juga melihat adanya risiko besar apabila program baru dengan nilai ratusan triliun rupiah terus dimasukkan ke dalam pos pendidikan, pemerintah dapat terlihat memenuhi batas 20% tanpa benar-benar menambah dana untuk ruang kelas, kesejahteraan guru, beasiswa, buku, laboratorium, atau perbaikan sekolah. Secara administratif, persentasenya terpenuhi, tetapi secara nyata, manfaat langsung untuk pendidikan dapat mengecil. Meski begitu, Mahkamah tidak memerintahkan pemindahan dana secara mendadak. Struktur anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 tetap dipertahankan karena tahun anggaran sudah berjalan. Kontrak telah dibuat, dapur pelayanan telah beroperasi, bahan pangan telah dibeli, dan distribusi kepada jutaan penerima telah dimulai. Perubahan seketika dinilai berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal serta mengganggu pelayanan. Karena itu, putusan tersebut memberikan masa penyesuaian. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2027, pemerintah mulai diwajibkan menata ulang penghitungan dana. Jika program makan bergizi masih ditempatkan dalam fungsi pendidikan, negara tetap harus menjamin bahwa batas minimal 20% tersedia di luar kebutuhan makanan. Pemisahan penuh diwajibkan paling lambat pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2028. Putusan itu sekaligus menjadi peringatan bagi penyusun anggaran. Label sebuah program tidak boleh ditentukan hanya karena penerimanya berada di sekolah. Pemerintah harus menunjukkan hubungan yang jelas antara tujuan belanja, penerima manfaat, serta kewajiban konstitusional yang sedang dipenuhi secara nyata dan terukur. Inilah bagian yang mengubah permainan. Pemerintah harus menyediakan dua kekuatan anggaran sekaligus. Pertama, dana pendidikan yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan utama sekolah. Kedua, dana tersendiri untuk mempertahankan program makan bergizi gratis. Dengan kata lain, makanan tetap dibagikan, tetapi tidak lagi boleh digunakan untuk memperbesar angka pendidikan. Putusan ini juga membuka tantangan baru. Ketika dana makan bergizi tidak lagi berada di balik pos pendidikan, pemerintah harus mencari ruang fiskal lain. Pilihannya tidak sederhana. Negara dapat menambah penerimaan, mengurangi belanja program lain, memperkecil target penerima, atau meningkatkan utang. Setiap pilihan memiliki konsekuensi politik dan ekonomi. Fakta uniknya, putusan ini tidak mengubah isi piring para siswa pada hari berikutnya. Namun, keputusan tersebut dapat mengubah susunan ratusan triliun rupiah dalam anggaran negara selama bertahun-tahun. Sebuah perdebatan mengenai makanan akhirnya berubah menjadi ujian tentang kejujuran negara dalam menghitung kewajiban pendidikan. Menurut Anda, apakah pemerintah mampu mempertahankan program makan bergizi gratis tanpa mengurangi anggaran untuk kebutuhan penting lainnya? Jawabannya baru akan terlihat ketika rancangan anggaran berikutnya dibuka, dan dari sanalah publik dapat menilai apakah putusan ini benar-benar mengubah prioritas negara atau hanya memindahkan angka dari satu kolom ke kolom lainnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan program makan bergizi gratis. Namun keputusan tersebut menegaskan bahwa kebutuhan gizi dan kewajiban pendidikan harus memiliki pertanggungjawaban anggaran yang jelas. Mulai dari sinilah publik dapat melihat apakah pemerintah benar-benar mampu menjaga dua kepentingan sekaligus tanpa mengorbankan salah satunya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.